gue nanya nih, kita kan semua dulu pasti masih pernah dapat angpau kan? Nah, masih ingat gak nominal yang paling besar yang pernah kalian terima itu berapa gitu kira-kira? Coba Marta kan masih dapet ya sampai sekarang nih. Oh iya dong. Pernah nggak dapat sampai misalnya, wah pasti dari papa mama sekian, dari tante sekian, dari ini sekian, wah langsung setelah Imlek biasanya gitu tuh, soalnya kalau gua di sekolah waktu itu gitu tuh, jadi yang orang Cina setelah Imlek besoknya langsung beli handphone baru, beli barang baru karena dapat cuan banyak gitu ya. Gimana Marta? Kalau nominal paling gede ya? Masih inget ya? Aku lupa juga sih aku. Paling 800 kali ya, apa 1 juta gitu. Lumayan Wow. ya? Iya, Lumayan ya? Iya. Itu maksudnya total atau satu angpau? Satu ampau. Oh. Kayaknya sekitar segitu deh, aku juga lupa ya. Aku juga lupa, nggak ini. Besar ya itu Tapi, ya. Gede ya. Dan itu Karena ya kan, cuma sekali doang ya. Cuma sekali seumur hidup dapat segitu. tapi kan kita kalau minta angpau, nyari angpau kan biasa gitu. Kita dari rumah pergi ke rumah satu saudara, kemudian kita keliling tuh seharian kan. Biasa gitu kan. Seharian ujung-ujungnya kita dapat banyak tuh gitu. Jadi berapa jutaan kali ya Marta ya? Nggak juga sih kok. Maksudnya itu aja satu aja udah. Ya itu kan cuma sekali doang, terus selama ini aku cuma dapat itu doang sekali gitu. Terus ya tahun-tahun berikutnya belum tentu dapat segitu gitu. 790 tahun berikutnya. 50 ya beda-beda tipis. 790, 500 perak ya. Gimana? Pernah dapat berapa ya? Masih ingat nggak? Gua apa anak-anak gua nih? Ya, lu boleh atau anak lu juga boleh. Dulu mungkin zaman gua dulu sebelum kawin 4 juta kali totalnya ya. Oh, Total ya tapi ya. Itu hasil seharian ya, ngider ya. Bisa sehari, bisa 2 hari. Kadang-kadang kan kalau ada masih kayak hari kedua gitu kan. Kayaknya kalau yang lebih anak gede kadang-kadang tuh nggak dikasih gitu juga kan, sering kan di skip kan. Makanya gue tanya anak gue atau gue nih gitu. Tapi itu angpaunya banyak, jadi nggak kayak Marta langsung cetiau gitu. Enggak. Ya total-totalan ya. Maksudnya jadi bener. Yang paling gede paling orang tua, yang selanjutnya mah ya gobar 50.000 gitu kan, atau nggak berapa gitu. Randy kali itu yang banyak tuh. Iya, gua rasa lu dapat banyak ya, Lung ya. Enggak juga sih. Lu berapa lu? Jangan nanya doang. Iya nih, Bang Obe berapa nih dapatnya? Kalau gua sih dari dulu sih jujur kalau pada saat Imlek itu gua males ya kalau musik ke keliling-keliling gitu. Jadi nggak dapat terlalu banyak besar, tapi ya puji Tuhan masih dari orang tua, om tante, keluarga dekat. Kemudian kalau misalnya kumpul ke satu tempat, karena kalau gue biasanya kita kunjungin satu ada apak lah paling tua ya. Di sana, jadi kumpul semua di situ. Nah paling dapat dari situ aja. Dapatnya ya antara satu kali ya total lah, karena cuma satu tempat doang, dua. Banyak lah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya masih kecil nih, angpau tuh banyak tapi nilainya sedikit gitu. Tapi kalau udah gede, angpaunya sedikit tapi nilainya gede gitu. Ngerasanya sih gitu. Kenapa tuh gitu? Nggak tahu ya. Ngerasanya gitu aja sih. Karena dulu masih kecil belum ngerti gitu ya. Iya. Karena kan kalau dulu masih kecil mungkin pergi tutoran dulu. Pergi ke mana? Ke rumah-rumah saudara gitu kan. Dan emang ampaunya banyak tapi nilainya sedikit gitu. Tapi kalau sekarang udah jarang nih ke rumah-rumah saudara. Tapi sekali ya dapat ampau sedikit tapi nilainya gede gitu. Inflasi. Iya gitu. Inflasi. Depresiasi. Ya. Oke, nah jadi kan salah satu tradisi yang wajib dilakukan pada saat Imlek adalah kumpul-kumpul gitu kan. Nah, cuman kumpul-kumpul ngobrol itu kan juga pasti nggak afdol kalau nggak makan-makan kan. Nah, ada makanan wajib gak sih yang mesti selalu ada nih? Kodoli gimana kok? Ada makanan yang kudu nggak? Wajib nggak? Kalau di keluarga, walaupun kita ini yang wajib ada tuh biasanya ikan bandeng.
Ikan bandeng tuh biasanya ada, tapi gue nggak makan karena gue nggak doyan. Ya, selanjutnya itu yang pasti ada adalah babi hong. Babi hong itu pasti itu jarang nggak ada. Dan kebetulan itu pas kita ngumpul di rumah apak gue juga itu benar-benar makanan sih bukan 4 sehat 5 sempurna, 9 sehat 10 sempurna kali itu ya. Banyaknya gitu ya. Jadi nyampe makan siang makan malam makan lagi gitu loh, dan gak habis itu makanan. Iya. Itu dari bebek, ayam, babi, aduh, cuma benar-benar melimpah deh makanan dah. Gitu sih yang di keluarga gua ya biasanya. Jadi bandeng ya sama babi hong ya wajib ya kok ya. Iya. Marta gimana? Wajib sih yang harus ada apa ya, nggak ada sih kayaknya. Cuman babi hong itu ya selalu ada. Selalu ada ya. Kenapa ya babi hong itu harus selalu ada ya? Apa ya? Karena mungkin identiknya itu kali ya, identik apa hewannya. Babi hong identik dengan orang China gitu ya. Iya. Terus gimana, lu gimana? Ada makanan apa nggak? Spesial nggak? Wajib nggak kalau pada saat kumpul gitu? Kalau di keluarga gue sih, kalau di keluarga gue biasa ada yang pagi sampai siangnya atau seharian full itu dia VG. Ya ada yang VG, jadi bener-bener nggak boleh makan daging, ada juga. Maksudnya disiapin makanan VG gitu? Iya. Cak-cai bilangnya cak-cai itu makan VG, nggak makan daging gitu, makan sayur. Biasanya sih setengah hari ya. Udah setengah hari, malamnya hantem udah tuh babi-babian gitu kan. Iya benar. Ya apak gue juga ya. Apak gue itu sebenarnya dia kalau pas hari H itu karena dia masih Konghucu ya, dia tuh VG loh. Jadi hari H-nya itu dia nggak makan daging sama sekali. Kali ini tuh nggak makan. Jadi tapi dia hebatnya dia kasih sediain kita makan, kasih kita tempat gitu loh. Dan dia nggak apa ya, maksudnya nggak tergoda buat ikut makan, enggak. Dia cacai bener. Dia cuma makan nasi putih doang sama sayur. Sampai malam loh kita udah makan udah berkali-kali, dia santai aja. Tiap tahun begitu. Itu karena memang agama atau mungkin hamin satunya dia udah hajar kok. Apa emang nggak mau makan apa gimana kok? Enggak, itu memang dari ajaran dari Konghucu kayaknya ya. Nggak tahu deh, si Alung mungkin. Tapi boleh kan makan ini kebabian kan? Boleh. Biasanya sih hamin satunya dia udah puas-puasin. Udah duluan daging, gitu ya? Nah besoknya dia VG. Iya, nyolong start. Ya biasa buat nahan sih, karena itu hari pertama ibaratnya kan tanggal 1-nya lah ibaratnya kan. Jadi dia bener-bener mau mengawali tahun itu tuh dengan ya bener salah satu kepercayaan lah Konghucu itu. Jadi dia menahan nafsu gitu loh. Kan kalau daging itu kan ya menurut dia nambah nafsu gitu. Ya. Nafsu dalam arti ya kayak gitu lah ya. Apa itu? Ya nafsu makan lah, kayak kita nahan nafsu makan aja. Berarti kan kita udah hebat gitu lah ya. Bisa nahan itu karena itu paling susah. Ya, gimana? Ada masak kayak? Sebenarnya kalau gue kan ya lu nanya Kodoli ya itu keluarga gue dulu. Lu sama tanya ya. lu keluarga gue sekarang gimana jawabnya? Enggak, lu ada masak gak buat di rumah gitu? Sih kalau misalnya tradisi kita kan kita ikut ke keluarga cowok kan ya biasanya gitu ya. Jadi gue ikut ke keluarganya. Kalau Chinese sih masih kayak gitu sih. Kita nggak boleh ngomong Chinese by the way. Kita mesti bilang Tionghoa, ya nggak sih? Tionghoa ya. Enggak Iya, boleh karena Sauci ngomong Chinese. Kayaknya boleh deh. Masih boleh ya? Masih boleh, cuman kita nggak boleh ngomong Cina. Cina tuh nggak boleh. Oh. Chinese. Setahu aku gitu ya, setahu aku. Tiongkok. Whatever lah. Iya. Soalnya kan katanya kalau Tionghoa itu kan Chinese-nya Indonesia kan gitu. Jadi tapi kita warga negara Indonesia gitu. RT. Aduh. Ngomongin soal makan, kalian pernah itu nggak sih? Pernah lihat ya orang yang makan apa sih, kayak ada salad gitu ya, bukan salad, kayak ada wortel, kemudian dia ada sumpit gitu, dia angkat tinggi-tinggi, kemudian dilempar-lempar gitu, ada pernah gitu? Nah itu pernah. Ya. Aku pernah. Gimana teman? Iya. Itu apa sih? Itu namanya yuseng ya, Bang? Sayur 9 macam. Sayur 9 macam ya, yuseng ya. Itu gimana, Mbak? Itu
rasanya aneh sih. Menurutku aneh. Enggak, sebelumnya maksudnya gini, itu kenapa mesti diangkat-angkat gitu terus dimakan ya? Aku juga nggak tahu sih, tapi emang begitu sih caranya. Jadi kita ngumpul di satu meja, terus yang apa namanya, seluruh anggota itu sama-sama ngaduk si musengnya itu sama pakai sumpit, terus sambil ngucapin selamat tahun baru Imlek. Gitu. Caranya sih kayak gitu dulu. Ibarat kalau kayak bule mungkin toast lah gitu ya, kayak minuman gitu ya. Kayak cheers gitu ya. Nyatu. Iya. Ya. Terus Cheers lah. Kalau mau makan tuh diangkat setinggi mungkin piringnya di atas piring. Iya, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi gitu. Ya mungkin biar melambangkan itu kali ya, kesuksesan kali ya, Ya mungkin. kemakmuran kali ya. Masih lakuin kayak gitu nggak, Marta? Enggak sih, itu aku ke restoran, salah satu restoran yang katanya sih menunya cuma ada di Imlek doang katanya gitu. Spesial. Terus aku tanya kan dulu kan masih kecil, aku tanya ini makanan apa gitu kan. Terus kata si mami, ini namanya asinan Vietnam gitu kan. Karena nggak tahu kan bahasanya susah kali ya. Asinan Vietnam gitu, rasanya aneh. Ya, jadi memang kalau lagi Imlek itu makanan penting ya. Pertama tadi nggak ada babi hong, nggak afdol ya. Terus juga ada kue keranjang yang itu juga mesti ada ya. Kue keranjang, kemudian jeruk ya teman-teman. Jeruk juga ada, kemudian ada ikan bandeng. Nah, kalau dulu lu pernah denger kok ikan bandeng? Itu kepalanya harus diarahin ke yang paling dituakan. Katanya sih gitu ya. Nggak tahu sih gue karena ya? Karena jujur ya kadang-kadang kita makan kan karena rumah ya, karena kita pergi ke rumah. Namanya rumah itu kan meja makannya nggak segede-gede banget kan. Paling itu dia cuma ada bangku sekitar 8. Jadi biasa kita makannya ganti-gantian per keluarga. Keluarga yang paling tua dulu atau dia datang duluan makan dulu. Nah setelah dia selesai, keluarga siapa lagi yang makan. Jadi itu menunya dipenuhin terus. Jadi kita makan ya makan biasa aja kayak makan di rumah. Gitu loh. Jadi bukan makan yang semuanya rame-rame bareng-bareng, enggak. Jadi makannya ganti-gantian gitu. Karena kan kita bikinnya di rumah kan. Kayak gitu kalau di keluarga gua ya, di Durian Sawit. Ya kurang lebih sama sih. Jadi yang ibaratnya kalau yang datang duluan ya silakan makan duluan gitu ya. Iya. Belakangan gitu biasanya per keluarga, iya. Iya, per keluarga betul. Ya, jadi tadi yang gue baca nih ya, jadi kalau kita ada jeruk itu katanya melambangkan kemakmuran. Kemudian kalau ada kue keranjang juga katanya melambangkan rezeki lah. Itulah yang kepercayaannya seperti itu ya. Nah, terus juga nih kalau pada saat kita ngumpul-ngumpul, ini sih yang gue rasain ya. Jadi pengalaman gue setiap kali mau pada saat kumpul-kumpul pasti ada yang karaokean gitu, nyanyi-nyanyi. Iya. Pada kumpul makan-makan, Cangke. ada cangke, tiba-tiba ada apak satu nyanyi dan biasanya gue kalau di situ tuh gue langsung pusing, aduh siapa ini, gue nggak ngerti bahasanya gitu. Nah itu lu ada yang tahu sih itu lagu Mandailing apa sih, lagu apa ya, ada lagu wajib nggak sih? Alung tuh yang sering nyanyi. Tahu nggak lu tuh ada lagu apa sih? Lagu apa ya? Gua itu kali yang kongsi apa gimana? Iya, kayak gimana tuh? Coba lu bisa nyanyi nggak? Yang dinyanyiin anak kecil itu ya, kalau videonya itu ya? Iya, jadi pasti kan ada yang suka nyanyi gitu kan? Kongsi gitu. Kongsi nih ya betul. Gitulah. Itu salah satu Macam lagu wajib ya. Salah satu lagu wajib ya. Jadi apa sih judulnya? Kongsi ya. Kongsi ya. Ada lagi lagu lain. Marta tahu nggak? Apa ya? Itu doang yang tahu ya. Ya gitu ya. Jadi bingung ya kalau misalnya lagi. Terus biasa ada barongsai juga. Ya, ada barongsai juga. Kan identik Imlek juga itu. Ya barongsai ya. Kalau dulu kan barongsai itu kan cuman dimainkan pada saat di itu ya, biasanya di kelenteng atau mungkin di mana gitu ya, Lum ya.
Tapi sekarang kayaknya lebih itu ya, lebih general ya. Jadi sekarang ada di tempat-tempat kayak di mall atau di mana gitu ya. Jadi komersil ya. Jadi lebih komersil betul. Iya. Dan Malah kadang-kadang buat ngamen barongsainya. kayaknya buat nyari duit ya. Terus minta-minta. Dipik kita mah. Iya, benar. Jadi sekarang barongsai Iya, kayak ondel-ondel lah, kayak ondel-ondel. nggak cuma dipelajarin sama orang China aja, orang Cina aja ya, tapi orang-orang yang lain juga silakan mempelajari ya gitu ya, boleh. Kalau Imlek mah pasti yang mainin barongsai bukan orang Chinese. Kan gitu ya? Iya, rata-rata sih malah ini. Malah bukan orang Tionghoanya yang ini. Emang Iya. begitu atau emang kenapa ya? Apa memang nggak boleh? Bukan nggak boleh sih. Ya Males dianya ya. kan Imlek kan. Oh iya, benar. Iya. Iya. Iya dong. Iya, yang pelatihnya ya di rumah makan-makan ya. Bener. Iya benar. Nah, kira-kira ada perayaan Imlek yang paling berkesan nggak buat kalian gitu? Kapan dan kenapa gitu? Ada yang ini nggak, masih ingat nggak? Siapa? Siapa? Ya Pak. Tolong deh tuh. Gua lagi. Yang paling berkesan gitu. Kalau gua sih Kayaknya jujur kalau berkesan sih nggak ada ya, biasa aja ya. Karena gua karena tiap tahun gitu-gitu aja. karena gitu-gitu aja, dan gua agak kurang seneng rame-rame gitu, karena kebanyakan kan mereka ngomong bahasa kayak kan, sedangkan gua nggak ngerti gitu, kayak maksudnya ngerti kalimat itu sedikit banget gitu, jadi kadang agak sulit komunikasi gitu. Insecure ya. Rasanya abis terima angpau saya pengen pulang aja. Sama. Tapi nggak boleh sih Jadi kayak lagi gitu ya. ngomongin gue Iya. nih gitu ya. Ada nggak yang paling berkesan, Marta? Kayaknya sih nggak ada ya kok, sama aja. Alung gimana? Alung, Ei, Ya. Oli? Yang berkesan, yang paling berkesan ya pas abis gua merit kali. Kenapa tuh? Iya kan berkesannya ya gua nggak dapet lagi, Oh, gue iya. ngasih. Iya kan, berkesannya gitu sih. Ya entah kesannya baik apa buruk. Kalau dia kesannya kan buruk ya. Kalau gue kesannya yang terakhir gue mau merit tuh malah. Gue Iya, jadi iya. kok udah mikir, gila nih angpau terakhir gue gitu kan. Setelah ini gue harus memberi gitu. Jadi gue berusaha omset sebanyak-banyaknya loh salah. Biasanya kayak gitu-gitu paling gede loh Ci, terakhir-terakhir itu. Iya Iya kan? Itu makanya gue juga waktu itu sampai lumayan sih. Ya, Mm-mm. iya. Berkesannya gitu memang, karena ya Yang kalau dinantiin. kalau sebelum merit kan gua ke tempat, maksudnya berkunjung ke sebanyak-banyaknya tempat supaya banyak angpau. Kalau pas udah merit ya gua malah ke satu tempat aja kalau bisa gitu. Jangan kemana-mana, bahaya gua ketemu orang bisa- ngasih angpau lagi soalnya. Kalau bisa nih bocil-bocil nggak usah datang gitu ya. Iya. Pas bocil datang gua ngumpet di WC gitu. Aduh, pokoknya mesti siapin apa Long? Siapin pecahan Long ya. Hah? Siapin Iya tuh, pecahan. bener. Yang pecahan kecil lah ya. Angpaunya mesti dibedain. Oh ini keluarga dekat, ini yang agak-agak kenal-kenal enggak gitu. Iya. Harus dipisahin tuh. Iya. Kembali gimana kok? Kalau Kata gua bonyok. ya dulu kan sebelum bokap nyokap gue berangkat ke Jepang, memang kan gue sering sama mereka tuh dulu masih di Mester ya, di Keramat di Jatinegara. Itu kita tiap tahun tuh pergi tuh. Ya walaupun jujur dapat angpau juga nggak pernah banyak lah, biasa aja lah gitu ya. Nah terus setelah bokap gue berangkat ke Jepang itu 2001, gue disuruh ke sono tuh. Aduh, gue malas banget, gue mesti nenteng 2 adek gue gitu loh. Masa bocah-bocah lagi kan. Terus karena gue berharap dapet angpau, ya udahlah, gue paksainnya dulu kita naik angkot, bayangin coba. Gue mesti bawa adek gue 2 orang, berarti si Shirley masih SD kali itu.
Si Gue lupa tuh. itu 2002 sebentar ya. 2002 bayangin. 2002 itu berarti Berapa saya ya gue? kelas 10 5 tahun, SD. 10. Iya, kelas 4 SD. Berarti Hanan masih SMP, bayangin ya. Gue SMA, gue mesti bawa mereka ke sana. Ya udah, karena bokap gue maksa, harus sono gue ke sono lah. Dengan harapan gue dapet angpau banyak. Ternyata sampai sono, ya nggak tau lah, mungkin lagi paceklik atau gimana kan. Gue dapet angpau cuma 2 biji kali itu, kalau nggak salah tuh. Wah, tuh gue sedih banget waktu itu berkesan banget, gue sedih banget. Cuma dapat 2 angpau, gue harus pergi ke sono gitu kan. Ya, sedih banget dah. Buat ongkos dah, itu nombok kali buat ongkos juga. Bocuan. Pokoknya terlambat kali datangnya. Enggak juga lah, siang sih datangnya. Mesti datang pagi pas lagi ramai. Itu kayak timbal balik gitu nggak sih? Soalnya kalau gue tuh kayak kalau nyokapnya ngasih ya, maksudnya kayak orang tuanya ngasih, mungkin karena waktu itu nggak ada orang tua kita yang ngasih balik, jadi kayak nggak ada yang ngasih gitu nggak sih? Kayaknya mungkin gitu deh, ada kayak gitu deh memang. Mungkin ya. Ada yang kayak gitu kan, Ada. yang nggak peduli isinya sih, tapi ya kayak balikan gitu aja, kayak lo ngasih anak gue ya gue ngasih anak lo gitu nggak sih? Ya, kayaknya ada yang kayak gitu sih. Mungkin ya, kayak gitu juga ya. Karena gue belum ngerti kan waktu itu kan, ya udahlah. Ya itu berkesan banget sih. Sejak itu gue nggak pernah ngarepin lagi dapat angpau setiap kali Imlek. Walaupun gue masih dapat ya, tapi memang nggak pernah dapat gede juga sih angpau gue. Ya udahlah, jadi gue cuman maknain itu sebagai kumpul aja sama keluarga sepupu dari bokap. Karena jujur kita nggak pernah ngumpul, jarang banget ngumpul. Kecuali kalau ada yang meninggal, itu baru udah ketemu. Iya benar. Gitu ya. Itu pun kalaupun ada acara tertentu, misalkan lagi Lebaran waktu itu ya, mereka ngumpul ngajak kita, ya itu cuman sekalinya lah. Tapi sisanya sih ngumpul cuman pas Imlek doang, hari itu doang. Itu pun kadang-kadang nggak ngumpul semua. Kenapa? Karena misalkan apak gua kan harus ke keluarga istrinya juga. Apak gua yang lain juga harus ke keluarga istrinya kan, istilahnya kan. Jadi nggak bisa ngumpul semuanya juga gitu. Jadi ya cuman waktunya cuman Imlek doang sih, gitu. Ya. Nah, ini kan lagi pandemi nih. Ya. Itu kira-kira masih ini nggak? Masih tetap ngumpul nggak sama saudara-saudara jauh apa? Jadi nggak ada kumpul nih? Paling gue siapin ini aja lah buat anak gue, siapin QR code aja lah nanti jadi bisa transfer. Itu yang paling penting dah. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya tahun ini sih nggak ada ngumpul-ngumpul sih. Nggak ada ya, susah ya, bahaya. Iya. Kayaknya sih, karena kebetulan keluarga bokap gue juga kan udah umur semua, udah di atas 65, 70 semua, jadi mereka kayaknya takut lah ya buat ngumpul-ngumpul sih, gitu. Berarti EI juga kurang lebih sama ya. Kalau Alung gimana? Ada kumpul nggak lo? Iya. Gua kayaknya sih tahun ini kayaknya sih enggak ya. Skip ya. Keluarga inti aja. Karena ya kan kungkung gua sama popo gua masih ada, kakek gua lah ibarat sama nenek gua kan masih ada. Ya kan, dan itu udah rentan juga, jadi kayaknya nggak mungkin ngumpul sih. Oke, susah ya jadi. Paling video call doang mungkin. Ya ucapan selamat kasih via video call ya. Iya. Sama nomor rekening. Loh. Marta gimana Marta? Iya, sama sih kok. Kalau untuk kayak kunjungan ke rumah keluarga besar sih enggak ya. Paling keluarga inti aja sih. Iya. Cuman gue bingung itu nanti kasih angpau gimana ya? Kalau itu ya. Kalau yang jauh-jauh nggak kasih kali ya. Dirapel tahun depan kali. Jadi 2 kali ya. Double. Tapi di keluarganya Randy tuh kalau nggak dulu deh, misalnya kayak tahun lalu deh gitu ya, yang masih belum ada corona aja, yang orang yang dari nggak ketemu aja mereka tetap kirim sih. Gila gak? Nitip gitu tetap harus ada. Walaupun orangnya nggak ketemu, makanya ya balik lagi ke tradisi masing-masing sih ya. Kalau mereka tuh kayak masih kental banget ininya, kayak acara seperti tradisi itu. Ya. Iya. Nggak ketemu pun ya nitip gitu loh.
Berarti enak dong ya. Nah, biasanya kalau pada saat kumpul-kumpul keluarga gitu, kalian kenal nggak sih sama anggota-anggotanya yang pada datang gitu, kenal semua nggak? Terus masih ada nggak sih yang belum kenal Tuhan? Banyak lah. Banyak lah. Banyak, Be. Banyak yang maksudnya yang belum kenal Tuhan. Iya, banyak yang nggak kenal juga. Ya, Iya, gue nggak tahu itu ini siapa ya, gue nggak tahu gitu. ya gue Tapi juga yang ngerasain pasti gitu. juga banyak yang nggak kenal Tuhan. Iya, karena kan mostly mereka Konghucu lah. Banyak yang lucu ya. Mm-mm. Karena yang datang juga banyak sih ya, kita ini saudara si ini, si A, si B ya, kita nggak tahu semua sih biasanya. Iya benar-benar. Kadang namanya aja. Iya. Benar. Yang lain Tapi kalau gimana? di keluarga gue enggak ya. Di keluarga gue sih dia aja. Hampir nggak ada orang luar kecuali sepupu gue ada yang belum married, dia ngajak pacarnya gitu. Benar. Saudara gue ya, hampir nggak ada tuh nambah orang. Iya, tiap tahun paling cuma satu orang ya itu karena pacarnya gitu doang. Kalau nambah, makanya gue kenal semua gitu. Terus kalau misalkan belum kenal Tuhan, ya mostly lah ya. Ada juga yang memang udah Kristen, tapi mungkin belum lahir baru. Banyak juga yang Tapi gitu enggak ya. lu perhatiin kalau yang di Mester sekarang 70-30, 70-nya Kristen semua. Iya, 70-30 Iya kan? benar. Tapi kan kalau gua lihat sih mereka tuh orang Kristen tapi belum lahir baru. Sebagian sih udah, sebagian ada, sebagian enggak. Tapi untungnya keluarga gue sih nggak terlalu mempermasalahkan kayak begitu. Jadi mau agama lu apa juga ya udah Imlek ya udahlah kita kebersamaan aja gitu. Nggak ada lu harus sembahyang, lu harus Ya benar. mana. Untungnya di keluarga Iya. gue nggak ada yang kayak begitu sih. Bersyukurnya begitu. Kata gimana? Kenal semua nggak sama saudara-saudara? Pas Kalau sepupu ya kenal, cuma kalau untuk kayak oma punya sepupu, nah itu udah nggak kenal udah. Karena dulu gitu kan ngumpul-ngumpul, ntar tiba-tiba opa punya sepupu gitu, itu udah nggak kenal. Jadi paling kalau ketemu halo gitu-gitu aja. Iya, Halo, iya benar. halo, gitu ya. Kan mau nyapa pakai bahasa Mandarin tapi bingung itu sebutannya apa gitu. Ya karena sebutan untuk orang tua itu juga banyak ya. Ada apa gitu, nggak cuman om tante, nggak cuman apa Iya. kata kuku gitu. Mm-mm. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Benar. Tadi Paling ada- kalau misalnya apa tuh? lagi ngobrol gitu, Apa? Lanjut aja. Apa? enggak telat lagi. Lagi ngobrol kenapa? Iya, paling Penasaran. kalau misalnya lagi ngobrol gitu tak tahu, kamu panggil ini ya gitu. Kalau enggak, ini kamu panggilnya Kyume gitu kan. Iya, iya Ini benar-benar. panggil ini gitu-gitu jadi baru Iya. tahu, oh iya panggil Iya. ini gitu. Kyume. Kyume apa bibi ya? Atau apa ya? Tante ya? Tante. Adik apa ya? Kyume tuh Mama, biasanya adiknya Adik mama ya? Koko. Adik. Mama punya adik cowok, punya suami istri. Iya, punya Brini. Gitu deh, bingung ya. Aduh, gimana? Ade ipar ceweknya mama. Ya udah itu benar. Iya. Ya oke gitu deh ya, bingung ya. Kita karena banyak gitu, kita kadang suka bingung gitu. Pertanyaan terakhir nih guys. Ya, jadi teman-teman tahu nggak sih? Jadi tahun ini dibilang adalah tahun kerbau logam. Jadi menurut artikel yang gue baca dalam zodiak China, jadi kerbau itu merupakan hewan yang sangat bekerja keras gitu. Jadi katanya orang yang dipercaya orang yang sionya sio kerbau itu katanya sangat bekerja keras. Nah, katanya nih di tahun ini yang gue baca nih ya, jadi katanya tahun ini merupakan tahun keberuntungan dan juga tahun yang sempurna untuk fokus pada hubungan, katanya hubungan persahabatan, pekerjaan, cinta. Kemudian tahun ini juga akan menjadi tahun
kita harus menggandakan upaya kita untuk mencapai apapun. Jadi harus kerja keras lah gitu. Nah, pada akhirnya nanti kerja keras kita akan berbuah manis. Nah, itu sih katanya tahun kerbau logam. Nah, gue mau tanya nih ke kalian masing-masing ya. Satu, menurut pandangan kalian kayak gimana tentang prediksi lah kerbau logam kayak gitu. Nah, tentunya kan sesuai dengan gimana firman Tuhan kan gitu. Iya. Gimana pandangan kalian, terus ngaruh masih ke semangat kalian? Dari gue dulu kali ya. Iya boleh. Ya kalau dari gue sih emang ada tahun apa sih yang kita nggak harus kerja keras? Tahun apa sih yang kita dibilang kita boleh tidak membina hubungan dengan baik? Ya, betul. Semua orang juga kalau mau berhasil harus kerja keras, harus kerja giat. Jadi buat gue ya hal itu mah ya kalau bagi sebagian orang yang mau percaya ya it's okay. Saya nggak mau bilang, terutama bukan orang yang percaya ya. Kalau orang percaya, saya harus bilang hal itu nggak boleh. Ya kalau bukan orang percaya, bukan dari orang Kristen ya terserah mereka. Kalau gua, tapi kalau sebagai kita anak Tuhan, buat gua nggak boleh percaya begitu-gitu. Itu kan termasuk ramalan kan. Satu hal aja yang kita pegang sih kalau menurut gue, kita kerjain aja yang terbaik kok, ya. Setiap tahun juga kita harus kerja keras, masalah diberkatin, masalah hari depan itu mah udah haknya Tuhan lah. Dia yang udah rajut semuanya buat kita kerjain aja. Mau tahun kebo, mau tahun tikus, mau tahun naga, tahun macan, tahun kucing, tahun anjing, tahun apapun itulah. Nggak ada kucing. Ya tetap terus kerja keras. Ya harus terus membina hubungan yang baik sama semua orang, bukan hanya dengan keluarga, dengan teman aja, dengan semua orang agar kita jadi berkat. Kalau membina hubungan baik sama Tuhan ya, Bang ya. Iya, benar Bang. Kalau menurut gue begitu. Mungkin yang lain ada mau tambahin? Dari siapa dulu? Marta mungkin boleh, ada gimana menurut pandangan Marta soal tahun kerbau logam? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih gini, setiap hari aja tuh kan kita bilang itu harinya Tuhan kan. Berarti kan setiap tahun juga harinya Tuhan gitu. Nah, untuk malesnya itu ya tergantung diri kitanya sendiri gitu. Kita mau nggak sih melakukan pekerjaan itu gitu. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau itu untuk Tuhan ya udah kerjakanlah itu gitu. Dengan bersungguh-sungguh, jangan bersungguh-sungguh sih. Sama Alung. Iya. Yang mana duluan? Iya. Ya kalau dulu ya pas gue belum kenal Tuhan ya iya percaya gitu-gituan. Cuman dipikir-pikir sekarang ya karena gue udah jadi Kristen dan gue udah percaya sama Tuhan ya. Menurut gue kayak gitu-gitu sih nggak eksis ya menurut gue gitu. malah ya nggak masuk akal aja gitu ya kan, dia ditentukan kayak dari sio-sio gitu sih menurut gue sih nggak nggak menentukan, nggak menjamin gitu loh. Tetap ya jaminannya ya bener kata Kodoli tadi gitu loh. Jadi ya udah diatur sama Tuhan lah menurut gue, yang penting kita kerjain aja bagian kita. Iya kan, gitu sih menurut gue. Cuman ya dari keluarga besar gue sih masih pada percaya gitu. Jadi ya kalau ada pembahasan yang kayak gitu-gitu ya gue ketawa. Ya gue senyum-senyum aja lah, aja. Ya gitu aja sih. Gue juga nggak ngejudge mereka, maksudnya nggak menghakimi juga. Iya ya kan, kita harus jaga perasaan mereka juga. Kalau mereka percaya itu ya udah gitu kan. Cuman gimana, gue pribadi sih gue nggak percaya. Kalau gue jujur, gue juga baru tahu tuh yang gue cuma tahu sebatas sio aja sih tadinya. Nah kalau unsur-unsur gue jujur juga gue baru tahu tuh belakangan karena gue married sama Randy gitu ya. Jadi orang tuanya juga masih concern banget sama unsur-unsur segala macem. Jadi gue bisa cocok lah sama dia segala macem gitu. Nah itu juga gue baru tahu. Selagi itu masih kalau kayak tadi yang dijelasin sama Kobe, kebetulan ini positif banget ya gitu, maksudnya untuk menjalin hubungan, terus untuk kerja keras ya. Kalau masih positif kayak gitu sih ya gue aminin gitu loh. Misalnya kayak gue ya udah bagus kan, berarti tujuannya bagus gitu. Tapi kalau udah kayak
ngejudge-nya kayak celaka gitu, gue tolak dalam nama Yesus. Karena gue yakin sih, ya kita percaya dalam apapun keadaan kita kan, maksudnya kayak kita mau sulit pun, mau dalam keadaan baik pun, ya kita percaya pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita gitu kan. Pasti Tuhan sertain kita apapun dalam keadaan kita gitu. Jadi bukan karena sionya atau tahunnya gitu, tapi kita yakin Tuhan tetap mengejaga kita apapun keadaan kita gitu. Banyak tahu yang kayak lu ciong nggak di tahun ini gitu kan, ya banyak lah yang gue denger juga sio apa itu kayak ciong tahun ini. Ciong tuh dalam arti kayak kurang baik lah gitu nasibnya di tahun ini ya. Gue cuma bisa senyum sih kalau dibilangin kayak gitu. Tapi gue doain juga sih ya, maksudnya ya pokoknya gue juga nggak mau ngeles sih, maksudnya ya kalau emang Tuhan izinin gue juga nggak bagus di tahun ini, ya gue tetap bersyukur, ya gue bilang terima kasih Tuhan gitu. Itu aja sih, gue percaya sih dalam apapun keadaan gue Tuhan tetap bersama gue kok, kan yang itu kan yang poin terpenting dalam hidup kita kan itu. Betul. Iya. Ada yang mau tambahin mungkin? Marta, ada lagi? Enggak kok. Enggak ya. Iya, gue baca juga udah nih cukup. ya, sio yang beruntung ya tahun ini katanya tikus, babi, monyet, ular gitu ya, dalam arti itu kan hewan gitu ya. Apa yang apa itu kok? Sio yang beruntung katanya di tahun kerbau logam itu. Kelinci ada nggak Cok, kelinci? Babi, monyet sama ular. Buaya ada nggak buaya? Katanya monyet bagus ya. Katanya ya menurut yang kita baca. Masalahnya gue dibilangin katanya gue tuh ciong tahun ini bakal nasibnya jelek banget. Iya, ada yang bilang kalau ciong itu nggak boleh ke pemakaman, nggak boleh ke apa gitu, macam-macam ya, kita dengar kayak gitu ya. Ya jadi sebenarnya nggak penting ya, setuju sih sama kayak Kodoli ya, intinya kita percaya Tuhan lah ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan gitu ya. Intinya ya kita, ini gue bacain di, karena semua mesti balik ke firman Tuhan, jadi gue bacain di Kolose 3 ayat 17 ayat 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang juga kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti tertua dan bukan untuk manusia. Jadi intinya kita sebagai orang Kristen, kita boleh ya ngerayain Imlek ya, kan ya silakan gitu loh, nggak apa-apa, silakan merayakan Imlek, atau juga kan ketemu dengan keluarga jauh gitu. Tetapi yang mesti kita ingat saat ini status kita udah beda ya teman-teman ya, status kita adalah sebagai seorang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka kepercayaan yang sebelumnya mungkin kita percaya tuh kayak kata Alung, jadi mungkin mistis, ritual, kemudian mitos-mitos itu yang dulu mungkin kita percaya, sekarang ya kita sudah tidak boleh percaya lagi ya teman-teman gitu. Jadi biarlah perayaan Imlek ini kita bisa maknai sebagai apa ya, sebagai ya tradisi boleh, kemudian warisan budaya, wadah, sebagai tempat kita ketemu keluarga, bahkan menjadi wadah membagi percaya juga. Nggak menutup kemungkinan kita juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih Kristus ke saudara-saudara yang belum kenal Tuhan, ya kan? Bisa kan? Benar. Kita bisa bersaksi pada saudara-saudara yang belum kenal Tuhan. Jadi intinya sih perayaan apapun itu, kalau udah kumpul keluarga, ya kita mesti ingat status kita sebagai sudah ditebus oleh Tuhan, dan gunain kesempatan itu untuk tetap jadi berkat ya untuk anggota keluarga lainnya lewat perkataan, perbuatan, sikap, melalui pemberian. Jadi jangan sampai pas kumpul-kumpul keluarga ya itu jadi kita malah nggak jadi berkat. Nah, benar. Terima kasih nih teman-teman semua yang sudah nemenin gua di acara podcast malam hari ini. Terima kasih untuk Marta, buat sharing-sharingnya ya. Sama-sama aku. Jadi sebelum kita tutup, jadi kita ucapin selamat hari raya Imlek, tapi pakai bahasa Mandarin ya, pakai bahasa China ya, pakai bahasa yang kita tahu ya, gitu ya. Jadi kita ucapin masing-masing satu kalimat ya. Oke, siapa dulu nih mau mulai? Dari yang paling muda dulu deh, mulai ya. Dari yang paling muda sampai yang ke paling tua, gitu ya. Gua dong itu mah.
Ya, kita mungkin 1, 2, 3. Gong si Facai. Tian Kuai Le. Wan Serui. Sentijan Kang, semoga Oke. selalu. Oke, selamat Hari Raya Imlek buat semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode podcast Gardu selanjutnya. Bye. Dadah. Thank you. Bye. 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 Gongsi. Bye.